Di tengah banyaknya kisruh anggota band dengan mantan personilnya, kini hadir satu lagi perseteruan yang menyeret band NAF. Adalah Rushaidi Makmun atau Adi, mantan vokalis yang mengaku sebagai penggagas dan pendiri band NAF 26 tahun silam, yaitu di tahun 1997. Kemudian keluar dari NAF di tahun 2010. Namun hengkangnya Adi dari band yang telah ikut dibesarkannya ternyata menyisakan rasa kecewa. Kini mengaku setelah 13 tahun berusaha terus sabar dan mengalah, Adi akhirnya memilih bersuara dan melarang mantan bandnya untuk membawakan sekitar lebih dari 60 lagu ciptaannya. Dari semua hit single yang saya punya itu dari album NAF sampai album 1 sampai album ke-6 setelah saya mundur, totalnya ada 60 lagu lebih. Jadi hampir semua hit single ciptaan saya. Termasuk Akhirnya Aku Menemukanmu, Kau Masih Kekasihku, Terendaplah Raku, Bila Nanti Kau Milikku, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya, Kaulah Hidup dan Matiku, ANG mau disebutin 60. Somasi keluar itu gara-gara mereka pernah manggung setelah surat pernyataan terbuka keluar, terus mereka tetap show bawain lagu saya dan kita punya buktinya juga di bawah. Itu di Jakarta lagi yang gampang aksesnya buat kita tahu. Itu kan kayak nantang gitu. Ya sudah, kita somasi gitu. Setelahnya ia dibuat geram karena baru mengeluarkan pernyataan terbuka. Namun dalam penampilannya di sebuah panggung, ternyata band NAF masih membawakan lagu-lagu ciptaan Adi. Hal inilah yang membawa Adi menempuh langkah hukum untuk mengirimkan somasi kepada band NAF dan manajemen. Sebab bagi Adi, pelarangan ini bukanlah soal uang atau royalti, melainkan soal etika dan moral. Adi kemudian menepis rumor jika tampilnya ia di saat baru sekarang ini untuk melarang band NAF membawakan lagu-lagu ciptaannya hanyalah karena soal ikut arus, terutama setelah masalah royalti banyak dipermasalahkan oleh para musisi belakangan ini. Seperti Ahmad Dhani yang melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19, Bosan Tobing yang mempermasalahkan lagu-lagu ciptaannya di band Kotak, hingga Momo dengan band Geisha. Sebab bagi Adi, jauh sebelum sederet musisi ini bersuara, ia bahkan terlebih dahulu telah bersuara sekitar 2 tahun pasca hengkang dari NAF. Hanya saja, ketika ingin menyeret band NAF kerana hukum waktu itu, Adi dilarang oleh sang ayah yang juga seorang kiai. Oh yang dulu, kalau yang dulu itu kalau nggak salah tuh setahun apa 2 tahun setelah saya mundur dari NAF. Karena saya pikir juga tidak ada itikat baik juga gitu waktu itu. Cuman waktu itu saya dilarang sama bokap. Nah, bapak itu kebetulan kiai di Sulawesi. Beliau minta saya untuk mencabut itu untuk tetap berbagi rezeki. Kayak gitu, intinya itu deh gitu kan. Nah, saya pikir juga 13 tahun rasanya cukup dong saya bagi rezeki. Gitu. Ada hal yang harus saya perhatikan di hidup saya, itu anak-anak saya. Kini, Adi pun membuka kembali mengutas goresan luka yang masih dipendam di hati pasca keputusannya hengkang dari band NAF 13 tahun lalu. Benarkah Adi keluar dari NAF karena merasa tidak dihargai oleh band NAF dan manajemennya sendiri? Saya ngebangun NAF. Saya bikin NAF. Dari nol saya berusaha buat itu. Yang kasih nama juga NAF saya. Personilnya saya rekrut satu persatu. Terus saya keluar. Menurut Mbak, ada masalah besar kan? Ya sudah, aja. Ya saya emosi sih hari itu, karena saya pikir ngapain sih gitu. Namun meski telah mengirimkan somasi kepada band NAF, masih adakah ruang di hati Adi untuk menjalin kembali tali silaturahmi dengan para mantan sahabat yang pernah sama-sama berjuang dari titik nol? Bicara sekarang, kalau sekarang bisa dibilang nggak ada komunikasi. Baik-baik aja apa gimana? Ya kayak lagu tidak baik-baik saja. Sisi sempat gitu, salah satu personil NAF telepon. Iya, jadi sama minta ketemu, ngobrol gitu. Saya pikir kan somasi udah turun, apalagi yang harus kita obrolin.